semuanya, selamat pagi. Oke, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Sela Friska Sari dengan NIM C06180051 dari program studi seni rupa murni di Universitas 11 Maret Surakarta. Oh iya teman-teman, di sini apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa minum air putih yang banyak, kemudian istirahat, tidur yang teratur, dan juga makan makanan yang sehat di kala pandemi seperti sekarang ini ya. Kemudian langsung saja di sini itu saya akan memberitahu kalian sedikit informasi mengenai seni keramik di Indonesia. Seperti itu. Jadi kalian itu kan nggak asing sama seni keramik, pasti kalian itu udah sering dengar istilah seni keramik. Jadi pada pertemuan pertama ini saya akan membahas mengenai sejarah seni keramik dan perkembangannya di Indonesia itu sendiri. Langsung saja biar lebih jelasnya saya akan memperlihatkan kalian PowerPoint yang telah saya buat mengenai sejarah seni keramik dan perkembangannya di Indonesia itu sendiri. Mari kita lihat ya. Langsung saja sejarah seni keramik. Keramik itu diperkirakan sudah lama umurnya atau sudah tua banget ya umurnya, sebagaimana halnya dengan sejarah keramik di berbagai belahan dunia seperti ada di Cina, Jepang, Mesir, Yunani, Korea, Thailand, Peru, Filipina, Vietnam, dan lain sebagainya, di mana keterampilan membuat keramik tersebut itu muncul dan tumbuh secara alamiah. Ada yang tumbuh dalam waktu yang bersamaan tanpa adanya pengaruh hubungan kebudayaan satu dengan yang lainnya. Nah, kepandaian membuat keramik ini dapat dikatakan setua dengan manusia. Nah, setua dengan manusia itu telah mengenal api dan dapat memanfaatkannya api tersebut. Nah, penemuan teknik membuat keramik atau pengetahuan mengenai sifat tanah liat yang mengeras setelah dibakar itu diperoleh secara tidak sengaja oleh orang-orang primitif di zaman Neolitikum, di zaman prasejarah lah intinya. Nah, awal mulanya itu keramik itu dibuat cenderung sebagai wadah saja. Nah, inspirasi pembuatan wadah tersebut berasal dari pemanfaatan buah-buahan berkulit seperti labu dan kelapa. Nah, dengan ditemukannya tanah yang mengeras ini secara tidak sengaja, mereka telah menemukan keramik dengan unsur dekorasinya sekaligus. Lebih lanjut, hiasan diterapkan secara sengaja, yaitu menggunakan kulit kerang, kulit kayu, permukaan batu, tali, anyaman, serat tumbuh-tumbuhan, kain, atau benda-benda keras lain yang bertekstur atau bermotif. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengecapkannya pada permukaan keramik tersebut. Lanjut. Sejarah perkembangan keramik secara diakronis merupakan rangkaian peristiwa keramik yang berlangsung secara berkesinambungan sejak dahulu kala hingga sampai sekarang. Namun dalam uraian kali ini tidak akan dibeberkan secara panjang lebar mengenai kronologis dan detail tentang keramik. Hal ini mengingat karena keterbatasan data dan keterbatasan referensi mengenai kepastian sejarah keramik. Nah, manusia di planet bumi ini sebenarnya telah lama mampu membuat dan mengenal produk-produk yang terbuat dari tanah liat, sejenis gerabah kasar. Namun dapat dikatakan bahwa penggunaan produk-produk keramik ini sejalan dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Namun mengenai keberadaannya atau kepastian penggunaan keramik untuk pertama kalinya hingga kini belum terungkap secara pasti.
hanya saja berdasarkan perkiraan yang dilandasi dengan data empirik dan komparasi dari hasil-hasil temuan penelitian yang dilaksanakan para ahli purba sejak dahulu ya teman-teman. Nah, jadi diperkirakan itu keramik mulai dibuat dan digunakan sejak tahun 15.000 sebelum Masehi. Nah, sebagai kebudayaan yang sangat tua, yaitu sejak manusia mengenal api, ada pula yang memperkirakan keramik ini ditemukan mulai 12.000 sebelum Masehi. Oke, kemudian langsung lanjut ke perkembangan seni keramik di Indonesia itu sendiri. Nah, di Indonesia itu keramik sudah dikenal sejak zaman Neolitikum. Nah, diperkirakan tentang waktunya itu mulai dari 2500 sebelum Masehi sampai 1000 sebelum Masehi. Nah, peninggalan zaman ini itu diperkirakan banyak dipengaruhi oleh para imigran dari Asia Tenggara berupa pengetahuan tentang kelautan, pertanian, dan peternakan. Alat-alatnya ini berupa gerabah dan alat pembuat pakaian kulit kayu. Nah, kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Awalnya itu manusia membuat alat bantu untuk kebutuhan hidupnya, mulai dari membuat kapak dari batu seperti itu. Nah, seperti di Sumatera itu ditemukan pecahan-pecahan periuk Belanda di Bukit Kulit Kerang. Nah, itu merupakan salah satu bukti adanya seni keramik di zaman dahulu. Nah, meskipun pecahan tembikar itu kecil dan berkeping-keping, namun telah terlihat adanya bukti nyata bahwa mereka itu membuat wadah dari tanah liat. Nah, teknik pembuatannya itu dilakukan dengan tangan, dan untuk memadatkan serta menghaluskan digunakan benda keras seperti papan. Cara menghias dilakukan dengan menekankan sebuah kayu berukir atau menekan tali anyaman, bambu, duri ikan, dan lain sebagainya pada permukaan keramik mentah setelah selesai pembentukan ya pastinya. Nah, cara seperti ini itu paling banyak dilakukan oleh perajin tradisional di berbagai daerah di pelosok tanah air. Nah, seperti itu penjelasan mengenai seni keramik di Indonesia dan juga perkembangannya di Indonesia itu sendiri. Oh ya teman-teman, jadi saya juga punya video, saya mengambil dari YouTube sih, mengenai seni keramik di Indonesia ya. Di situ nanti dijelasin ada caranya, ada berbagai macam tekniknya gitu. Nah, itu nanti untuk pertemuan kedua juga. Jadi supaya kalian bisa tahu secara dasarnya ya. Nah, mari kita lihat. Keramik pada awalnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu keramikos, yang berarti suatu bentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Seni kerajinan keramik memang mengacu pada unsur dekoratif yang digunakan sebagai salah satu unsur pemanis ruangan. Namun, selain sebagai kesenian yang dapat dinikmati secara visual, keramik juga dapat digunakan sebagai suatu wadah yang memiliki fungsi tertentu. Teknik dalam pembuatan akan menghasilkan sebuah bentuk dan warna yang menjadi suatu keindahan pada sebuah keramik. Sebagai contoh, beberapa seni keramik berikut yang teknik pembuatannya menggunakan teknik coil and pincing yang sering digunakan oleh Bapak Ahdiat Judawinata. Teknik tersebut akan memberikan aksen cetakan pijatan jari yang khas pada keramik karya beliau. Teknik coil atau pilin adalah tanah liat yang dipilih dengan jari dan telapak tangan sehingga membentuk pipa atau tali silindris dengan diameter dan panjang sesuai keinginan. Pilihan tersebut disusun atau ditumpuk sehingga menghasilkan bentuk yang direncanakan.
Sedangkan teknik pincing atau pijit adalah tanah liat yang ditekan atau dipijit menggunakan jari tangan sehingga membentuk suatu bentuk. Tidak hanya teknik coil and pinch, seniman keramik ini juga menerapkan teknik slabbing atau lempengan yang dipelajarinya dari pengrajin di daerah Pleret yang menggunakan bahan dasar yang belum disaring. Hal tersebut terlihat pada tekstur keramik berikut yang terlihat bintik-bintik yang merupakan mineral yang belum disaring. Ini menggunakan teknik slabbing namanya. Jadi tanah liat itu dislab dulu, dibikin satu bidang-bidang, kemudian disambung-sambung. Tekniknya mereka seperti itu. Saya belajar teknik mereka. Itu sambungkan menjadi satu bentuk yang tergantung keinginan kita ya. Sambung-sambung sampai akhirnya terbangunlah satu sosok gitu. Di sini keramiknya karena bakaran rendah dan sifat keramiknya itu adalah belum disaring, jadi tebal-tebal kalau kita lihat di sana. Kalau di tempat saya kan tipis karena sudah disaring. Khasnya kerjaan saya itu adalah keramik saya tipis-tipis gitu. Nah, seperti itu video yang telah kalian lihat mengenai seni keramik di Indonesia, teman-teman. Nah, sayang sekali nih waktunya sepertinya sudah habis dan pertemuan pertama ini saya akhiri ya teman-teman. Jadi untuk pertemuan berikutnya, pertemuan kedua itu saya akan membahas mengenai teknik-teknik dalam pembuatan seni keramik. Sebenarnya itu ada banyak teknik dalam seni keramik ya, cuman untuk pertemuan kedua ini nanti akan saya khususkan untuk di teknik pinch-nya dalam seni keramik. Nah, untuk teman-teman boleh dicari tahu dulu mengenai apa sih teknik pinch itu dan bagaimana cara melakukannya. Oke, jadi untuk kesimpulan di pertemuan pertama kali ini, jadi seni keramik itu memang sudah ditemukan di zaman dahulu sejak prasejarah. Nah, untuk perkembangannya saat ini itu di Indonesia sudah cukup banyak ditemukan ya, apalagi bentuknya beragam bentuknya seperti itu. Jadi sudah mulai banyak ditemukan di Indonesia. Apalagi sekarang kan musimnya itu seperti kayak yang menanam-nanam. Nah, itu banyak mereka yang membuat produknya itu dalam bentuk pot, dan potnya itu bentuknya lucu-lucu, unik-unik dan bervariasi sehingga tidak membuat kesan bosan yang seperti pot pada umumnya yang biasa aja. Nah, seperti itu. Jadi pokoknya di Indonesia itu udah banyak pengrajin keramik seperti itu ya. Oke, jadi cukup sekian pertemuan pertama ini dengan saya, dan sampai ketemu lagi di pertemuan kedua mengenai teknik pinch ya. Jangan lupa untuk dicari tahu dulu apa itu teknik pinch. Dan terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.